Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani, syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, Bapak-bapak para jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kembali lagi kita tentunya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita sehingga bisa dengan mudah kita melangkahkan kaki kita di salah satu rumahnya dan dalam rangka untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan memasukkan kita ke dalam surganya dan mengumpulkan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, putra-putri beliau dan seluruh sahabat beliau, juga kepada para pengikut beliau yang setia mengikuti petunjuk beliau. Semoga kita juga termasuk di dalamnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu istiqomah di dalam beribadah dan mengikuti petunjuk dan qudwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan para jemaah sekalian, pada subuh hari ini kita melanjutkan lagi kitab Minhajul Muslim ya. Pembahasan kita kemarin adalah tentang masalah muraqabah ya, pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tahu hal ini penting karena masalah ini seringkali disepelekan oleh kebanyakan manusia. Karena terjadinya perbuatan dosa ya, terutama di dalam kegiatan muamalah ya, bahkan tidak sampai muamalah, dalam masalah ibadah ya, terkadang kita tidak menyadari ada dosa-dosa yang kadang kita tidak sadari ya. Seperti riya, ujub ya. Ini masalah ibadah ya. Ada orang yang beribadah tetapi bukan fokusnya untuk mencari atau menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada niat selain itu ya. Nah, ini adalah sebuah hal yang kadang tidak disadari. Nah, masalah muraqabah ya, ini dibahas di dalam penulis kitab ini, di dalam kitabnya. Penting untuk kita ketahui agar kita selalu menghadirkan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam kesendirian maupun di tengah keramaian ya. Ini sudah cukup panjang kita bahas kemarin. Kita lanjutkan ya apa yang disampaikan oleh penulis. Beliau mengatakan min ajli hadza ya'isul muslim 'amilan da'iman ala ta'dibi nafsihi wa tazkiyatihi wa tathhiriha ya. Jadi dengan adanya muraqabah ini yang dihadirkan seorang muslim di dalam dirinya, maka dia akan menjalani hidup ini dan melakukan berbagai aktivitas dalam rangka untuk mendidik dirinya atau melatih dirinya ya. Sehingga dengan itu dia bisa menyucikan hatinya, menyucikan dirinya.
membersihkan dirinya, ya. Idh hiya aula man yu'addib, karena yang lebih utama dan yang lebih berhak untuk memperbaiki dirinya adalah dirinya sendiri. Ya, sekali lagi saya katakan, jangan kita mengharap orang lain yang nanti akan memperbaiki diri kita, tapi diri kita sendiri yang akan memperbaiki diri kita sendiri, ya. Dan ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum sampai mereka sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, ya. Jadi ini merupakan sinyal bahwa yang memperbaiki diri kita sendiri yang paling terutama adalah kita sendiri, ya, kita sendiri. Fa ya'khudhuha bil adab al muzakkiyah laha wal mutahhirah li adraniha, sehingga dia berusaha untuk menghiasi dirinya dengan adab-adab, terutama dalam hal muraqabah, dalam rangka untuk menyucikan dirinya dan membersihkan dirinya dari berbagai kotoran dosa dan kesalahan. Kama yujannibaha kullama yudassiha wa yufsiduha min sayyi'il mu'taqadat, ya. Sebagaimana dia juga berusaha menjauhi berbagai bentuk hal yang bisa mengotori dirinya atau merusak dirinya dari hal-hal atau keyakinan-keyakinan yang menyimpang, ya. Wa fasidil aqwal wal af'al, dan berbagai perkataan atau perbuatan yang buruk, ya. Yujahiduha laila nahar, dia berusaha melatih dan mendidik dirinya siang dan malam, ya. Karena memang Bapak-bapak dan para jamaah, setiap hari kita memang berusaha untuk memperbaiki diri kita, ya, memperbaiki diri kita. Wa yuhasibuha fi kulli sa', dan dia selalu menghisab dirinya setiap waktu, ya. Yahmiluha ala fi'lil khairat, dia selalu mengusahakan dirinya berada di dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Wa yadfa'uha ila ta'ati daf'an, selalu memotivasi dirinya untuk melakukan berbagai ketaatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kama yasrifuha anis syarri wal fasad sarfan wa yarudduha anhuma raddan, sebagaimana dia selalu memalingkan dirinya dari perbuatan buruk, ya. Karena ketika jiwanya selalu condong untuk melakukan keburukan, dia selalu berusaha memalingkan, ya, dari keburukan dan kerusakan, ya. Wa yattabi'u fi islahiha wa ta'dibiha litathura wa tazkuwa al khutuwati at-taliyah. Dan kata beliau, kata saya di sini, ada beberapa tahapan, ya, atau langkah yang bisa ditempuh seorang muslim di dalam melatih dirinya agar menjadi baik, menjadi suci dan menjadi bersih, ya. Al-awwal, kata beliau, yang pertama adalah at-taubah, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal muradu minha at-takhalli anis sa'iriz dzunub wal ma'asi, maksudnya adalah membersihkan diri dari berbagai bentuk dosa dan kemaksiatan. Wan nadabu ala kulli dzambin salif, dan menyesali apa yang telah lalu, ya, dari kesalahan-kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat, kita menghadirkan rasa penyesalan. Wal azmu ala adami al-audah ila dzambi fi muqbilil umur, dan menghadirkan tekad atau komitmen, ya, untuk tidak kembali melakukan kesalahan di masa yang mendatang, ya. Ya, ini sebenarnya gambaran tentang syarat-syarat bertaubat, ya. Wa dzalika liqaulihi ta'ala, demikian ini karena sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, ya, surat At-Tahrim ayat 8, ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang ikhlas, yang semurni-murninya, ya. Semoga Rabbmu, semoga Allah mengampuni segala kesalahanmu, dosa dan kesalahanmu, dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Wa qauluhu
wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya. Di dalam firman Allah yang lain di dalam surat An-Nur ayat 31, dan bertaubatlah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Ya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah taubat itu adalah wajib bagi orang beriman, ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nasu tubu ilallahi fa inni atubu ilallahi fil yaum mi'ata marrah. Nabi bersabda, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah, karena sesungguhnya diriku ini bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Ya. Jadi Nabi itu minimal bertaubat itu sehari 100 kali. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kemudian di dalam hadis yang lain juga Nabi bersabda, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Rawahu Muslim, ya. Barang siapa yang bertobat kepada Allah sebelum terbitnya matahari dari arah barat, ya, sebelum terjadi hari kiamat, ya. Jadi Allah masih membuka pintu taubat, ya, sampai hari kiamat. Taballahu alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatubu musii'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Ya, rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya, kedua tangannya di waktu malam untuk menerima orang yang bertaubat di siang hari, ya. Dan membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat salah atau dosa di malam hari, sampai terbitnya matahari dari arah sebelah barat, ya, sampai hari kiamat, ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi al-mu'min min rajulin fi ardin dawiyah. Ya. Allah sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba yang beriman, melebihi gembiranya dari orang yang berada di tanah yang kering dan tandus, muhlikatin ma'ahu rahilatuhu 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Ya, di tengah tanah tandus itu orang tersebut bersama dengan bekalnya, ya. Ada bekal yang dibawa oleh kendaraan atau tunggangannya, ada makanan dan minuman. Fanama, ya, kemudian dia tidur di tengah tanah tandus itu. Fastaiqadha wa qad dhahabat fatalabaha hatta adrakahu al-atash, ya. Tiba-tiba ketika dia bangun, hewan tunggangannya yang membawa perbekalannya itu pergi. Ya, pergi. Kemudian dia merasa kehausan, ya. Sebenarnya dia ingin minum, tapi dia karena sudah kehilangan bekalnya dan dia tidak tahu apakah masih bisa menemukan atau tidak karena tunggangannya sudah lari. Ya. Tsumma qala, kemudian dia berkata di dalam hatinya, ya, arji'u ila makani alladhi kuntu fihi fa anamu hatta amut. Ya. Kalau begitu tidak ada harapan lagi buat saya akan kembali ke tempat, ya, dia kan sudah mencari kemana-mana, akhirnya dia bilang, saya akan kembali ke tempat saya tidur tadi, biarlah saya meninggal di sini. Karena dia melihat sudah tidak sulit untuk mendapatkan makanan di tanah yang tandus, ya. Fa wada'a ra'sahu ala sa'idihi liyamuta fastaiqadha wa indahu rahilatahu wa 'alaiha zaduhu wa ta'amuhu wa syarabuhu. Kemudian pada saat dia sudah putus asa, dia rebahkan kepalanya di atas lengannya, ya. Dia sudah pasrah dengan ketetapan Allah, ya. Dia kalau memang saya meninggal di sini, ya, itu takdir dari Allah. Dia pasrah. Pada saat itu tiba-tiba dia bangun. Seketika itu ada hadir tunggangannya kembali, ya. Jadi tunggangan yang hilang tadi, yang pergi tadi, datang kembali. Ya, dan di situ ada makanan dan minumannya. Sampai gembiranya disebutkan dalam hadis, ya, asyaddu farahan, dia saking gembiranya dia berkata, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Ya, terbalik ucapannya, ya, saking gembiranya, ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya adalah Rabbmu. Terbalik. Nah, kata Nabi SAW,
Fallahu ashaddu farahan bi taubatil 'abdil mu'min min hadza bi rahilatihi wa zadihi. Allah lebih gembira dari orang ini ya, yang tadi sudah gembira kembali perbekalannya, daripada Allah lebih gembira dari orang tersebut dengan taubatnya seorang hambanya. Wa maruya min annal malaika hanna'at Adam bi taubatihi lamma taballahu alaihi. Penulis kitab juga meriwayatkan sebuah kisah tentang malaikat yang mengucapkan salam kepada Nabi Adam ketika dia bertaubat ya. Ketika diturunkan ke bumi dan dia bertaubat dan Allah menerima taubatnya, kemudian malaikat mengucapkan salam kepadanya ya. Riwayat ini dikutip oleh penulis dari kitab Ihya Ulumuddin dari Imam Al-Ghazali. Namun setelah saya lihat dari beberapa referensi, riwayat ini termasuk dalam kisah Israiliyat ya. Riwayat Israiliyat, dan memang para ulama memberikan penjelasan bahwa kisah-kisah Israiliyat ini ada yang sesuai dengan syariat, ada yang juga tidak berjalan sesuai syariat ya. Artinya sikap seorang muslim dalam menghadapi kisah-kisah Israiliyat ini itu tawakuf. Kalau dalam istilah ulama itu namanya tawakuf. Jadi ada perkataan dari seorang ulama tafsir, beliau bernama Imam Ibnu Katsir ya, rahimahullahu taala. Beliau mengatakan ya, fa'amal Israiliyat ya, adapun kisah-kisah Israiliyat fa innaha tuzkaru lil i'tibar ya. Ini hanya semata-mata untuk mengambil i'tibar, pelajaran ya. La lil ihtijaj, bukan untuk sebagai dalil hujjah, kata beliau ya. Wa yutawaqqafu fima la yuwafiquhu syar'una ya wa yukhalifuhu ya. Dan kita bersikap tawakuf ya. Tidak membenarkan, tidak juga mendustakan ya kalau ada riwayat Israiliyat. Kisah Israiliyat ini Bapak-bapak dan para jamaah cukup banyak ya. Ada sebuah kisah Israiliyat juga mengatakan begini ya. Tapi ini kita tidak perlu benarkan, tidak perlu kita dustakan ya, karena itu kata Nabi SAW. Dan apabila ada kisah Israiliyat yang sejalan dengan syar'i, maka tidak apa-apa kita menceritakannya sebagai bentuk i'tibar ya. Di dalam Sahih Bukhari, Nabi juga bersabda, haditsu an Bani Israil wala haraj ya. Ceritakan tentang Bani Israel dan tidak ada masalah selama itu sejalan dengan syariat. Jadi ada kisah mengatakan begini, kalau laki-laki itu kan di lehernya ada jakun ya. Menurut kisah Israiliyat, katanya ketika di surga Nabi Adam itu ketika menelan buah keabadian yang dilarang oleh Allah di surga, itu sudah masuk ke dalam lehernya, akhirnya jadi jakun ya. Tapi dia belum sempat sampai ke lambungnya katanya. Nah kalau wanita, Ibunda Hawa itu sudah menelan dan akhirnya jadi haid. Kisah Israiliyat ya. Tapi kita tidak membenarkan dan mendustakan, karena ini sekali lagi kisah Israiliyat yang kata Nabi kita hanya tawakuf ya. Tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Baik, kita lanjutkan. Jadi sebelum saya lanjutkan, ada sebuah kisah yang pernah saya baca tentang bukan sahabat ya, dari generasi tabi'ut tabi'in. Beliau bernama Fudail bin Iyad ya, rahimahullah. Jadi beliau pernah mendatangi seorang laki-laki yang usianya kurang lebih sudah menjelang lansia ya. Dikatakan Fudail bin Iyad, kam ataka ya, kam ata alaika ya, kata beliau ya. Sudah berapa lama engkau menghabiskan usia di dunia, kata Fudail ya. Kemudian orang itu berkata, situna sana ya. Saya sudah menjalani hidup ini selama 60 tahun. Kemudian Fudail mengatakan, anta mundu situna sana tasiru ilallah ya, wa yushiku anta bulu ya. Engkau telah menghabiskan waktu di dunia selama 60 tahun, itu berjalan menuju Allah, kata Fudail ya. Dan sebentar lagi engkau akan sampai kepada Allah ya. Kemudian kata orang itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Kata orang itu,
sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah, katanya. Kemudian Fudail mengatakan, ta'arifu ma taqul, ya, apakah engkau sadar apa yang engkau ucapkan itu? Ya. Qulta ana lillahi abdun, ya, wa ana ilaihi rajiun. Ya, makna ucapan yang engkau ucapkan tadi itu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, adalah maksudnya saya ini adalah milik Allah sebagai seorang hamba, dan nanti saya akan kembali kepada Allah. Kemudian kata Fudail, faman alima annahu lillahi abdun falya'lam annahu mauquf. Ya. Siapa yang mengetahui bahwa dirinya itu adalah milik Allah, maka hendaknya ia harus memahami dan harus sadar bahwa nanti di hadapan Allah dia akan berdiri. Ya. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya. Pada saat manusia berdiri di hadapan Allah. Kemudian Fudail mengatakan, faman alima annahu mauqufun falya'lam annahu mas'ulun. Barang siapa yang mengetahui bahwa dirinya itu nanti akan berada di hadapan Allah, hendaknya ia menyadari bahwa dia nanti akan ditanya. Kemudian beliau Fudail bin Iyad melanjutkan, faman amila annahu mas'ulun falyu'iddas lis-su'al jawaban. Barang siapa yang memahami, sudah tahu bahwa nanti dia akan ditanya oleh Allah, hendaknya ia mempersiapkan jawaban nanti di hari kemudian. Ya. Sebelum di hari kemudian di alam barzah juga kita harus siap. Ya. Nah, ini perkataan Fudail, ya, tentang bagaimana kita harus menyiapkan bekal, ya, terutama masalah taubat, ya, taubat. Karena Bapak dan para jamaah sekalian, taubat ini begitu mulia, ya. Sampai-sampai Allah mengatakan di dalam surat Al-Furqan, ya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ya, wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah berfirman, semua orang yang melakukan perbuatan buruk dan keji, ya, itu akan diampuni, ya, itu akan dikecualikan, yaitu orang yang bertaubat. Dia bertobat, mengerjakan perbuatan amal soleh. Ketika dia sudah bertobat, dia menutup dengan amal-amal soleh. Maka apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ya. Allah akan menjadikan dosa-dosanya itu menjadi pahala. Jadi coba bayangkan, Pak, ya. Orang yang bertobat dimuliakan oleh Allah, semua dosanya yang telah lalu berubah menjadi kebaikan. Ya. Allah menggantinya menjadi kebaikan. Ini kemuliaan taubat, ya. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua yang bisa kita lakukan di dalam mendidik diri kita adalah seperti yang kita sebutkan tadi, ya, al-muraqabah. Ya, al-muraqabah. Ya. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya an ya'khuzal muslim nafsahu bi muraqabatillah tabaraka wa ta'ala wa yulzimuha iyyaha fi kulli lahzatin min lahazat al-hayati hatta yatimma laha al-yakin bi anna Allaha muttali'un 'alaiha. Jadi muraqabah dijelaskan oleh penulis kitab ini bahwa ketika seorang muslim, ya, menjadikan pengawasan Allah kepada dirinya, ya, dan itu ia jadikan patokan dalam setiap aktivitas dan perilaku yang ia kerjakan di dalam kesehariannya, ya. Sehingga dia akan sempurna keyakinan di dalam dirinya bahwa Allah selalu dekat dan berada untuk mengawasinya, berada di sekitarnya untuk mengawasinya. Alimun bi asrariha. Allah mengetahui perilaku yang tersembunyi dari dirinya. Raqibun ala a'maliha. Allah selalu mengawasi setiap amal perbuatannya. Qaimun 'alaiha wa 'ala kulli nafsin bima kasabat. Ya. Allah selalu memantau, ya, memperhatikan setiap jiwa apa yang dikerjakan. Wa bidzalika tusbihu mustaghriqatan bimulahadati jalalillahi wa kamalihi. Sehingga dia tenggelam di dalam perhatian dan pengawasan Allah. Ya, ini muraqabah, ya. Dengan keagungan, ya, dengan memahami keagungan dan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Syairatan bil unsi fi dzikrihi. Dia akan merasakan kedekatan ketika
berzikir kepada Allah. Ya. Dia merasakan ada Allah yang mengawasi. Ini muraqabah. Wajidatar raha fi ta'atihi. Dia merasakan ketenangan ketika melakukan amalan ketaatan. Ya. Makanya Nabi, Bapak dan para jamaah sekalian, kalau hatinya susah, ya, hatinya sumpek, ya, beliau langsung sholat. Ya. Nah, kadang beliau memerintahkan kepada Bilal, ya, muazin beliau, ya Bilal, arihna bis sholat. Ya. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Ya, maksudnya dengan sholat itu hati menjadi tenang. Ya. Ini sebagian besar kita menjadikan sholat itu beban. Ya. Kita terbalik, ya. Mungkin kalau sebagian ulama mengatakan kalau kita mungkin, ya, dengan sabda Nabi ini kita justru mengatakan, ya Bilal, arihna minas sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dari sholat. Ya. Tapi orang yang merasakan muraqabah, dia akan tenang dan selalu merasakan hadirnya Allah di dalam kesendirian dalam ibadah. Ya. Wa muqbilatan alaihi, dan dia selalu hadir menghadap kepada Allah hatinya. Mu'ridatan amma siwa, dan dia memalingkan dari apa selain fokusnya kepada Allah. Ini derajat ihsan, ya, sudah kita pernah bahas secara panjang dalam dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Jadi orang yang dalam level ihsan itu selalu tenang ketika beribadah, ya. Dan dia juga selalu hatinya terpaut dengan masjid, dan ini salah satu golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian, ya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi nanti di hari kiamat, ya. Ketika matahari didekatkan di padang mahsyar, ya. Ada golongan nanti yang akan dilindungi oleh Allah. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid, ya. Hati laki-laki atau seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, ya. Artinya dia ketika di masjid hatinya selalu merasa tenang, ya, merasa tentram, ya, dalam ibadah. Wa hadza makna islamul wajhi, dan ini adalah, kata beliau penulis kitab, makna sebenarnya dari islamul wajhi, ya, memasrahkan wajah kepada Allah, ya. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an di dalam surat An-Nisa ayat 125, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, ya. Dan siapakah yang lebih baik, kata Allah, agamanya dari orang yang memasrahkan atau menyerahkan wajahnya kepada Allah sementara dia sebagai orang yang muhsin, ihsan, ya. Wa qalu subhanahu wa ta'ala, Allah juga berfirman di dalam surat Al-Luqman ayat 22, man yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, ya. Barang siapa yang menyerahkan memasrahkan wajahnya kepada Allah sementara dia orang yang ihsan, maka sungguh dia telah berpegang dengan buhul tali yang sangat kuat. Wa huwa ainu ma da'a ilaihi Allah ta'ala fi qawlihi wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Dan ini inti dari apa yang diserukan oleh Allah, ya, di dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya, ketahuilah wahai sekali orang-orang beriman bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam diri kalian, maka hati-hatilah. Surat Al-Baqarah ayat 235, ya. Jadi maksudnya hati-hati karena Allah memantau kalian, memantau hati kalian, hati-hati kalian, ya. Kemudian wa qauluhu ta'ala, Allah juga berfirman, innallaha kana 'alaikum raqiba, ya. Surat An-Nisa ayat 1, ya. Sesungguhnya Allah terhadap kalian itu Maha mengawasi. Wa qaulu subhanahu wa ta'ala, Allah juga berfirman, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda id tufiduna fihi. Surat Yunus ayat 61, ya. Apapun yang terjadi, apapun yang kalian lakukan, ya, dan apapun yang kalian baca dari Al-Qur'an, ya, dan apapun yang kalian perbuat dari setiap amalan perbuatan, kecuali kami menjadi saksi atasnya,
Ya. Id tufiduna fi, ketika kalian melakukan amalan perbuatan tersebut. Ya. Wa qaulu ta'ala, Allah juga berfirman, qaulu Rasulullah SAW, sabda Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Apabila engkau tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Dia melihat engkau tatkala beribadah. Ya, ini sudah kita jelaskan ya. Jadi level ihsan itu ada dua ya. Kita beribadah seolah-olah melihat Allah. Ini level yang tertinggi ya. Sekali lagi bukan berarti bahwa kita bisa melihat Allah di sini ya. Ini Allah, Nabi mengatakan ka'annaka, seolah-olah engkau melihat Allah. Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah talab wasyauq ya. Hati kita selalu penuh harap kepada Allah tatkala beribadah, dan rindu dan cinta kepada Allah. Ya, rindu dan cinta kepada Allah. Ini adalah bentuk bagaimana kita seolah-olah melihat Allah. Dan ini level yang tertinggi dari ihsan. Ya. Level yang kedua di bawahnya, dan minimal ini yang kita usahakan adalah kita beribadah kepada Allah karena takut diawasi, karena diawasi oleh Allah. Ini level kedua. Ya. Ini yang minimal kita usahakan kalau tidak bisa sampai ke level pertama. Ya. Level pertama ini ditempati oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita bisa menjadi wali Allah ya. Kalau kita berusaha untuk mendidik diri kita ya. Mendidik diri kita ya. Makanya tidak heran Bapak dan para jamaah ada orang yang ketika beribadah menangis ya. Ini karena menghadirkan at-talab wasyauq ya. Dia ketika membaca Al-Qur'an ya, karena tentu dengan ilmu ya. Dia paham, dia tadabbur, akhirnya hadir rasa rindu dan cinta serta berharap kepada Allah. Makanya tidak jarang kita lihat ya, ada orang yang menangis dalam beribadah, menangis di dalam sholat ya. Ya, sampai-sampai ada cerita dari seorang jamaah yang bertanya kepada ustadz yang pernah saya dengar ya. Dia mengatakan jamaahnya, "Ustadz, bagaimana hukumnya kalau saya sholat tahajud ya, sholat tahajud, beliau sholat tahajud, bagaimana hukumnya orang yang bajunya basah?" Subhanallah. Bajunya basah ketika sholat. Kenapa dia basah bajunya? Nah, air matanya menetes terus ya, mengalir terus sehingga bajunya basah. Ya, ya begitulah ya level orang-orang yang memang betul-betul menghadirkan rasa asyauq wa talab. Dan ini level ihsan, ya level tertinggi dari al-ihsan. Dan ini kita bisa usahakan Bapak dan para jamaah ya. Kita beribadah usahakan ada ruhnya. Jangan sekedar gerakan tanpa ada ruh ya. Karena ingat, pahala berbanding lurus dengan tingkat kekhusyuan di dalam ibadah. Ya. Makanya para ulama diantaranya Ibnul Mubarak mengatakan, rubba amalin sagirin tu'azzimuhu an-niyah. Boleh jadi ada amalan yang sederhana, sepele, tetapi dia menjadi nilainya luar biasa agungnya di sisi Allah karena niat di dalam hatinya. Ya. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhu an-niyah. Ada orang yang mungkin beramal dengan amalan yang luar biasa dalam pandangan kita, namun ya pahala di sisi Allah sangat kecil ya. Bahkan boleh jadi tidak ada pahala ya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Nah, ini kita perlu waspada ya. Dan kata Allah, kami datangkan nanti semua perbuatan ibadahnya ya, kami datangkan di hari kiamat, lalu kami jadikan debu yang berterbangan ya. Jadi ternyata niat hati kita berpengaruh terhadap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa huwa nafsu ma daraja alaihi as-sabiqun al-awwalun min salafi hadhil ummah as-salih ya. Dan ini adalah hal yang selalu dipraktekkan ya, atau ditempuh para pendahulu ya, dari kalangan sahabat ya. Kalau dikatakan salaf hadhil ummah as-salih, artinya pendahulu-pendahulu ya, dari para sahabat, tentu Nabi ya, Nabi, para sahabat, kemudian tabi'in dan generasi tabi'in. Mereka telah menempuh jalan ini, kata beliau. Idh akhadhu bihi anfusahum hatta tamma lahumul yakin. Ya. Mereka menempa diri-diri mereka ya, menempa diri-diri mereka
sehingga sempurna keyakinan di dalam hati-hati mereka. Wa balagu darajatal muqarrabin sehingga mereka sampai pada derajat al-muqarrabin. Ya. Kalau kita mungkin dengar Bapak-bapak dan para jemaah, ada 10 sahabat ya, langsung mendapat jaminan dari Rasulullah masuk ke dalam surga ya. 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 Disebutkan al-asyaratu al-mubasysyaruna bil jannah. Ada 10 sahabat yang dijamin langsung masuk ke dalam surga. Antaranya 4 khulafa ar-rasyidin ya, Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali. Itu dijamin ya. Ubaidah bin Jarrah, ya, Said bin Thabit, Talha bin Ubaidillah dan seterusnya. Nah, ini mereka, kenapa mereka sampai pada posisi itu? Karena mereka berusaha mendidik diri mereka dalam ibadah. Sehingga mereka mencapai level muqarrabin ya. Al-muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah ya. Wa hahiya dhi atharuhum tashhadu lahum. Nah, ini kata beliau ini menukil beberapa kisah ya, kisah orang para ulama terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in ya. Kita lihat apa yang saya kutip beberapa kisah ya. Qila lil Junaid rahimahullah, dikatakan kepada Al-Junaid ya, ini seorang ulama terdahulu ya. Kalau saya tidak salah tabi'ut tabi'in ya. Qila li Junaid rahimahullah, dikatakan kepada Junaid, bima yusta'anu ala ghaddil basar. Dengan apa, ya, ditanyakan kepada beliau, dengan apa engkau bisa menundukkan pandangan ya. Maksudnya menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan ya. Qala bi ilmika anna nadharan nadhir ilaika asbaku min nadharika ila al-manzuri lahu ya. Yaitu dengan cara berilmu bahwa pandangan yang mengawasimu, yaitu Allah, lebih cepat daripada engkau memandang sesuatu yang diharamkan. Ya, perkataan Al-Junaid ya. Jadi kalau kita memandang sesuatu yang terlarang ya, kalau tidak sengaja mungkin itu tidak mengapa ya, karena itu tidak dihukumi dosa ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innalaka nadharatul ula wa laysa laka nadharatu ats-tsaniyah. Kalau kamu tidak sengaja melihat sesuatu yang terlarang, maka pandangan pertama tidak dihukumi dosa. Tapi kalau mengikuti pandangan kedua, artinya tetap di situ, tidak mau memalingkan, nah itu berdosa. Nah, kata Junaid, bagaimana kita menghindari pandangan yang diharamkan itu? Kata beliau, yaitu dengan mengilmui bahwa pandangan Allah lebih cepat dari pandangan kita kepada yang diharamkan. Ya. Nah, Bapak dan Pak Jam, mungkin di zaman sekarang mungkin fitnahnya sangat luar biasa ya. Kita baru bangun saja ya, langsung melihat ya sesuatu yang diharamkan, tidak sengaja ya. Langsung lewat iklan. Ya. Sampai-sampai ada ulama mengatakan bahwa kalau ada wali Allah di zaman ini, ya, kata ulama ini ya, kalau ada wali Allah, kalau ada yang boleh diklaim sebagai wali Allah di zaman ini, maka dialah pemuda yang menahan pandangannya dari sesuatu yang haram ya. Di gadget, di jalanan, di mana-mana, kalau ada pemuda yang berusaha menahan pandangan, maka ketahuilah dia wali Allah, dia salah satu wali Allah, kata ulama ya. Dan bahkan ada dari generasi salaf ya, seorang ulama itu ketika bermimpi ya, dia mimpi dan dalam mimpinya itu dia melihat wanita yang tidak memakai hijab ya, pakai jilbab. Lalu dia menundukkan pandangan dalam mimpi ya. Ya, sampai begitu ya, dia berusaha menjaga pandangan. Ya. Kemudian di sini ada kisah yang kedua lagi. Qala Sufyan ats-Tsauri ya. Sufyan ats-Tsauri ya, ini juga ulama besar ya. Alaika bil muraqabati mimman la takhfa alaihi khafiyah. Wa alaika bir raja'i mimman yamliku al-wafa. Wa alaika bil hadari mimman yamliku al-uqubah. Hendaknya engkau, ya kata Sufyan ats-Tsauri, hendaknya engkau menghadirkan rasa pengawasan Allah di mana tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Dan hendaknya engkau menghadirkan rasa harap ya, kepada zat yang selalu menunaikan janjinya, yaitu Allah ya. Innallaha la yukhliful mi'ad ya.
Kemudian wa alaika bil hadar mimman yamliku al-uqubah. Hendaknya kau menghadirkan rasa takut dari zat, yaitu Allah, yang memiliki siksa, ya. Ini perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Wa qala Ibnu Mubarak li rajul, ya. Ibnu Mubarak rahimahullah juga berkata kepada seseorang, raqibillaha ya fulan. Fasa'alahu ar-rajul 'anil muraqabah faqala lahu kun 'abadan ka'annaka tarallah, ya. Katanya, hendaknya engkau mengawasi Allah wahai fulan, ya. Bagaimana maksudnya mengawasi Allah, ya? Kata beliau, hendaklah engkau selalu menjadikan pandangan Allah itu hadir di setiap gerak-gerikmu. Qala Abdullah bin Dinar, ya, salah seorang ulama terdahulu juga. Kharajtu ma'a Umar bin Al-Khattab ila Makkah fa'arrasna bi ba'dhi at-tariq fanhadara alaina ra'in minal jabal. Pada suatu kesempatan, kata Abdullah bin Dinar, aku keluar bersama Umar bin Khattab berangkat menuju Mekah, ya, dari luar Mekah menuju ke Mekah. Kemudian kami singgah di suatu tempat. Tiba-tiba ada seorang penggembala, ya. Seorang penggembala hadir di hadapan kami. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepada penggembala tersebut, ya ra'i bi'na syatan min hadhil ghanam. Wahai penggembala, bisa jualkan 1 ekor kambing kepada kami dari gembalamu, ya, gembalaanmu. Faqala ra'i, maka si penggembala itu mengatakan, innahu mamluk, ya, sesungguhnya kambing-kambing ini sudah ada tuannya, ya, bukan punya saya. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepadanya, qul li sayyidika akalah dzib. Ya, Umar ini sebenarnya menguji si penggembala, ya. Qul li sayyidika akalah dzib. Katakan kepada tuanmu, gembalaanmu dimakan serigala, ya. Maksudnya nanti jual kepada saya, kemudian gak usah kasih tahu tuanmu, bilang dia dimakan serigala. Faqala al-'abdu aina Allah, ya, maka si penggembala tadi itu mengatakan, kalau begitu di mana Allah, ya, di mana Allah? Fabaka Umar, maka Umar pun menangis, ya. Umar bin Khattab menangis. Wa gada ala sayyidir ra'i fashtarahu minhu wa a'taqahu, ya. Maka Umar langsung berangkat ke tuan dari penggembala kambing tersebut, kemudian membeli karena si penggembala ini ternyata seorang budak, ya. Umar membeli diri budak itu lalu membebaskannya, ya. Wa hukiya an ba'dis salihin annahu marra bi jama'ah yataramawna. Disebutkan ada sekelompok orang-orang saleh, ya. Mereka melewati sekumpulan orang yang sedang memanah, ya, berlatih panah, ya. Wa wahidun jalisun ba'idan anhum. Ada seseorang dari mereka itu bersendirian, ya, menyendiri dari jamaah tadi yang berlatih panah, ya. Fataqaddama ilaihi wa arada an yukallimahu. Maka didekatilah orang itu untuk diajak ngomong, ya. Faqala lahu dzikrullahi ashha. Katanya, berzikir kepada Allah lebih lezat yang aku rasakan, ya. Qala anta wahdak. Kalau dia mengatakan engkau sendirian di sini. Faqala ma'i rabbi wa malakai. Katanya, saya di sini tidak sendirian. Saya bersama Allah dan 2 malaikat. 2 malaikat yang mengawasi saya, ya. Qala lahu man sabaka min haula. Kata orang saleh itu kepada orang yang bersendirian tadi, menurut engkau siapa yang lebih utama dari orang-orang yang sedang berlatih panah di sana, ya. Faqala man ghafarallahu lah. Katanya, siapa yang mendapatkan ampunan dari Allah itu yang lebih utama. Qala aina at-tariq, ya. Orang saleh itu mengatakan, apa jalan keluarnya, ya. Fa asyara nahwas sama wa qama wa masya. Langsung orang itu mengatakan, menunjuk ke langit, ya, yaitu selalu ingat kepada Allah, pengawasan Allah, ya. Dan orang itu berlalu dan pergi, ya. Wa hukiya anna Zulaikha. Kemudian penulis juga membawakan kisah Sulaikha, ya, seorang permaisuri raja, ya, di Mesir, ya, yang kisahnya tentang bersama Nabi Yusuf, ya. Anna Sulaikha lamma khalat
bi Yusuf alaihi salam qamat faghattat wajha sanamin laha. Sewaktu terjadi sewaktu akan terjadi perbuatan mesum, ya, Sulaikha mengajak Nabi Yusuf katanya untuk melakukan perbuatan mesum. Sulaikha menutupkan patung berhala dengan kain, ya. Maksudnya dia tidak mau dilihat oleh patung, ya. Faqala Yusuf alaihissalam, maka Nabi Yusuf berkata, malaki, bagaimana denganmu? Atastahyina min muraqabati jamadin wala astahyi min muraqabatil malik al-jabbar. Ya, kata Nabi Yusuf, bagaimana engkau wahai Sulaikha, ya, wahai putri, wahai permaisuri, engkau malu kepada patung sementara ada Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi dan melihat kita. Tapi kisah ini Bapak dan para jamaah adalah termasuk, setelah saya teliti juga, adalah kisah Israiliyat, ya. Kisah Israiliyat. Tapi kita tidak mendustakan dan tidak membenarkan, ya. Kalau ini diambil sebagai i'tibar, kata para ulama, tidak ada masalah. Ya, tapi ini termasuk dalam kisah Israiliyat. Wa ansyada ba'duhum, ya, di dalam sebuah bait syair, ya. Di sini penulis mengutip sebuah syair, ya. Idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya rakibu. Ya. Wala tahsabanna Allah yaghfalu sa'atan wala anna ma tukhfi alayhi yagibu. Alam tara anna al-yawma asra'u dhahibin wa anna ghadan lin-nadirina qaribu. Ya, maaf saya terjemahkan dari syair ini, ya. Jika engkau bersendirian pada suatu waktu, pada suatu hari, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan saya lagi sendiri, ya. Tetapi sesungguhnya katakan pada dirimu ada pengawas di samping kanan dan kiriku, ya. Jangan sekali-kali engkau menyangka bahwa Allah lalai atau terluput sedetik pun, dan jangan engkau merasa bersembunyi dari Allah dan tidak dilihat oleh Allah. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa hari berjalan begitu cepat dan besok, ya, orang atau malaikat yang mengawasi akan hadir untuk menghisapmu. Ini syair, ya, syair Arab, ya. Jadi ini sekedar penulis nukil untuk dijadikan sebagai pengingat kita bahwa Bapak dan para jamaah, kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita akan menghadapi hari hisab, ya, hari penghitungan. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, inna dunya qad irtahalat mudbiratan wa innal akhirata qad irtahalat muqbilatan wa likulli wahidatin minhuma banun, ya. Fakunu abna'al akhirah wa la takunu abna'ad dunya. Fa innal yawm amal wala hisab wa gadan hisab wala amal. Ya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dunia akan pergi meninggalkan kita, ya. Karena kita akan meninggalkan dunia ini Bapak-bapak dan para jemaah, mau tidak mau, cepat atau lambat, ya. Sementara akhirat akan datang mendekat kepada kita. Ya, kita akan mendekati pintu akhirat. Ya, ajal itu adalah satu pintu menuju akhirat, kematian, ya. Kata Ali bin Abi Thalib, antara dua-duanya ini, antara dunia dan akhirat, memiliki anak-anak, ya. Maka kata Ali bin Abi Thalib, jadilah kalian anak-anak akhirat, ya. Artinya selalu dekat dengan selalu mengingat kehidupan akhirat, dan jangan menjadi anak-anak dunia, ya. Karena hari ini adalah amal, hari ini adalah kita beramal, tidak ada hisab, ya. Hari ini kita cuma beramal Bapak-bapak dan para jamaah, ya. Tidak ada hisab, tidak ada perhitungan, belum ada. Nanti besok di hari kiamat, disitulah dihisab dan tidak bisa lagi kita beramal, ya. Tidak bisa lagi kita beramal. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan al-muhasabah. Yang ketiga adalah al-muhasabah, ya. Penulis menyebutkan langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk mendidik diri kita adalah al-muhasabah, menghisab diri, menghitung diri, ya. Wahia annahu lamma kana al-muslim amilan fi hadhil hayati laila nahara ala ma yus'iduhu fid daril akhirah. Maksudnya adalah
ketika seseorang itu beramal di dunia ya, dan dia beramal setiap siang dan malam, nah dia harus memperhatikan, menghitung-hitung amalan yang ia lakukan ya, menghisap dirinya sendiri untuk menuju kehidupan akhirat ya. Wa yu'ahiluhu likaramatiha wa ridwanillahi fiha ya. Dia selalu mengingat tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ya, dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini yang disebutkan oleh Umar bin Khattab ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ya. Hitung-hitung diri kalian sebelum nanti dihitung di hari kemudian ya. Wa kanatid dunya hiya mausim amal. Dan dunia ini adalah musim untuk beramal ya. Kana alaihi an yanzura ila al-fara'id al-wajibah alaihi kanadharit tajir ila ra'si malihi. Maka hendaknya seorang muslim, kata beliau, harus memperhatikan kewajiban-kewajiban yang ia lakukan ya. Seperti seorang pedagang melihat melihat modal dasarnya, modal dagangannya ya. Nah, seperti itu kata beliau ya. Wa yanzura ila an-nawafil nadharat tajir ila al-arbah az-zaidah ala ra'sil mal. Dan dia, seorang muslim, juga harus melihat amalan-amalan sunnah ya. Amalan-amalan sunnah selain wajib ya, salat sunnah, salat duha ya, sedekah sunnah dan sebagainya. Dia harus melihat berbagai amalan tersebut sebagaimana seorang pedagang melihat untung yang didapatkan dari modal dagangnya ya. Wa yanzura ilal ma'asi wadz-dzunubi kal khasarah fit tijarah. Dan hendaknya dia melihat dosa dan kemaksiatan itu sebagaimana pedagang melihat kerugian yang dialami ketika berdagang ya. Kalau seorang pedagang, Bapak-bapak para jamaah, kan berusaha mencari keuntungan ya. Keuntungan itu kata Syekh di sini ya, itu adalah menjaga amalan-amalan sunnah ya, amalan-amalan sunnah ya. Karena amalan-amalan sunnah ini, Bapak-bapak dan para jamaah, bisa menutupi kekurangan kita dari berbagai kewajiban yang kita lakukan ya. Mungkin sholat kita kurang khusyuk ya. Mungkin sholat kita kurang menjaga rukun-rukunnya ya, atau bacaan kita kurang tepat ya, dan berbagai kekurangan. Nah, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis qudsi ya, Allah berfirman, "Unzuru lil abdi." Ya, perhatikan hamba-hambaku ini. Ya, setiap hambaku, kata Allah ya, kepada para malaikat. Hallahu min tatawwu fa yukammalu biha ma fatatuhu minal wajibat. Ya. Perhatikan amalan-amalan sunnah yang mereka lakukan. Ya. Itu akan menjadi penyempurna dari kekurangan kewajiban-kewajiban fardu yang mereka lakukan ya. Jadi kalau kita kurang khusyuk, maka amalan sunnah itu akan menutupi. Salat sunnah rawatib ya, sebelum subuh dan seterusnya ya, itu akan menutupi kekurangan dari ibadah-ibadah salat wajib ya. Fayakunu sa'iru amali ya, fayakunu dzalika fi sa'iri amali, dan itu akan dilakukan kepada semua amalan ya, amalannya yang kurang ya. Mungkin pada saat sedekah dia mungkin riya, ujub, maka sedekah sunnah nanti akan menutupi kekurangan itu ya. Tsumma yakhluwa bi nafsihi sa'atan min akhir kulli yaum yuhasibu fiha nafsahu ala amali yaumihi. Kemudian selalu dia bersendirian ya, dalam momen tertentu ya, di akhir waktu ya. Kalau mungkin Bapak dan para jamaah, mungkin menjelang kita tidur ya, menjelang kita tidur, kita bagus untuk melakukan muhasabah di situ ya. Sebelum kita membaringkan badan di tempat tidur, kita bisa lakukan muhasabah ya. Apakah amalan dalam seharian ini, apakah saya melakukan amalan kebaikan lebih banyak atau keburukan, atau sebaliknya. Nah, kita harus hadirkan muhasabah di situ ya. Fa in ra'a naqsan fil fara'id lamaha
wa bakhaha, ya, wa qama ila jabrihi fil hal, ya. Kalau dia merasa bahwa ternyata dia masih kurang dalam melakukan kewajiban, ya. Mungkin dalam salat berjamaah, ya, kadang telat, ya. Maka dia berusaha untuk menghadirkan rasa penyesalan, ya. Mendorong dirinya untuk menyempurnakan itu, ya. Fa in kana mimma yuqda qadahu. Kalau ada yang perlu diqada, dia diqada, maka diqada, ya, diqada. Wa in kana mimma la yuqda jabarahu bil iktsar minan nawafil. Kalau tidak bisa diqada, maka dia memperbanyak amalan-amalan sunnah untuk menutupi. Wa in ra'a naqsan fin nawafil awwada nafil naqis wa jabarahu. Kalau amalan-amalan sunnah juga kurang, ya, dia berusaha mengganti dengan amalan-amalan yang lain, ya. Wa in ra'a khasaratan birtikabil manhi istaghfara wa nadima wa anaba. Kalau dia melihat dirinya banyak melakukan perbuatan dosa atau maksiat, maka dia menutupnya dengan istighfar. Istighfar dan menyesal, kemudian kembali kepada Allah. Wa amila minal khair ma yarahu muslihan lima afsada. Dan dia berusaha melakukan amalan kebaikan yang lain, ya, untuk memperbaiki apa yang dia telah lakukan dari dosa dan kesalahan, untuk menutupinya. Jadi bapak-bapak dan para jamaah sekalian, agama kita ini ada istilahnya qadha, ya, dalam hukum fikih, ya, qadha, ya. Artinya jangan sampai kita terlewat, ya. Kalau bisa kita lakukan setelahnya, ya. Seperti puasa, ya. Ini sebentar lagi kita insyaallah, semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan, ya. Kalau berpuasa Ramadan, ya, kan itu ada qadha, ya, bagi orang yang tidak mampu melakukannya. Apakah dia sakit, safar, ya, atau ibu-ibu yang lagi hamil, ya, berat untuk melakukan puasa, ada qadha, ya, qadha, ya. Ini untuk menghadirkan bahwa kita memang harus komitmen di dalam melaksanakan kewajiban, ya. Nah, berbeda kalau dengan amalan sunnah. Kalau amalan sunnah, kalau kita terluput, maka kita bisa ganti dengan amalan sunnah yang lain, ya. Salat, misalnya salat duha, ya, salat duha ini mungkin ke dalam pandangan kita apa keutamaannya? Pandangan kata Nabi SAW, salat sunnah ini, salat sunnah duha ini bisa menjadi sedekah bagi 360 persendian kita, ya. Karena setiap persendian kita, kata Nabi, itu memiliki hak untuk disedekahkan. Dan salat duha 2 rakaat itu sudah mencukupi, ya. Jadi kalau kita tidak bisa sedekah, ya salat duha itu gantinya. Jadi kita harus cerdas mencari peluang-peluang untuk mengamalkan amalan-amalan yang bisa menutupi kekurangan sunnah, ya. Kalau wajib memang harus qadha, ya, harus ganti, ya, qadha, ya. Misalnya kita ketiduran, ya, tiba-tiba udah lewat waktu kita belum sholat, ya, ya. Misalnya tidur setelah asar, ya, saking capeknya bangunnya waktu isya. Bangunnya waktu isya, belum sholat maghrib. Maka kata Nabi SAW, man nama au nasiya falyusalliha idza dzakaraha. Apabila ada orang tertidur, ya, dan lupa, ya, terus lewat waktu sholat, maka segera sholat, ya. Segera sholat ketika dia bangun, ingat, ya, itu qadanya, ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya, kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, surat Al-Hasyr ayat 18, ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap manusia, setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dilakukan untuk besok. Ya, muhasabah, kan? Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha memperhatikan, melihat terhadap apa yang kalian kerjakan. Wa qauluhu ta'ala, Allah juga berfirman, firman Allah yang berbunyi, wal tanzur nafsun huwa amrun bil muhasabah lin nafsi ala ma qaddamat li ghadiha al muntazar. Ya. Firman Allah yang mengatakan wal tanzur nafsun, hendaknya setiap jiwa memperhatikan. Ini adalah perkara muhasabah. Muhasabah apa? Ya, kita memuhasabah diri kita atas apa yang telah kita lakukan atau apa yang akan kita lakukan untuk hari besok,
Ya, hari besok. Ya. Wa qala ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya. Ini sudah disebutkan tadi ya. Bertaubatlah kepada Allah wahai orang yang beriman agar kalian beruntung ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inni la atubu ilallah wa astaghfiruhu fil yaumi atamarrah. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah kata Nabi dan aku beristighfar dalam sehari 100 kali. Wa qala Umar radhiyallahu anhu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ya. Ini sudah tadi disebutkan ya. Hisablah diri kalian sebelum dihisab ya. Jadi Bapak dan para jamaah sekalian, orang beriman itu selalu memperhatikan apa yang telah diperbuat ya. Tidak semata-mata beramal ya. Apakah amalannya ini sudah memenuhi kriteria yang diinginkan atau tidak. Kemudian dia selalu memikirkan orientasi ke depan ya. Jangan juga kita menyangka bahwa ibadah itu hanya sekedar ibadah ritual ya. Kita perhatikan segala perbuatan atau tindak tanduk dan aktivitas kita ya. Mungkin kita lagi berlibur ya. Berlibur bukan berarti kita kosong dari ibadah ya. Jangan sampai kita berlibur enggan untuk melaksanakan ibadah. Ibadah apa saja bisa kita lakukan ya. Zikir ya. La yazalu lisanaka ratban min dzikrillah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usahakan lidah kita ini jangan sampai kering ya. Usahakan selalu basah dengan zikir ya. Ya zikir Pak. Amalan yang ringan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat dalam timbangan amal dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman, Allah, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Mungkin ini kita anggap remeh Bapak-bapak dan para jamaah. Tapi kata para ulama ya, kita tidak tahu mana amalan yang boleh jadi kita anggap remeh, tapi boleh jadi justru itu yang memasukkan kita ke surga. Ya. Jadi jangan kita memandang remeh amalan apapun ya. Karena orang masuk ke dalam surga bukan karena luar biasanya amalan yang terlihat, bukan. Ya. Ada amalan yang sederhana, tapi justru amalan itu yang menyebabkan dia masuk surga. Bapak dan para jemaah sekalian. Saya ambil kisah begini. Nabi pernah menceritakan wanita ketika berada di sebuah tanah padang pasir lah gitu ya. Dia melihat seekor anjing, ya, anjing yang sedang kehausan. Sementara di sampingnya itu ada sumur. Anjing ini saking hausnya, dia menjilat-jilat pasir ya. Wanita ini ternyata seorang pelacur, ya kata Nabi SAW. Dan wanita ini kasihan dengan si anjing ini, ya kasihan. Kemudian dia akhirnya turun ke sumur ya, membawa sepatunya, ya. Digigit sepatunya, ya. Jadi semua tubuhnya yang selama ini dipakai untuk berzina, dipakai untuk menolong salah satu makhluk Allah yaitu anjing, remeh ya. Digigit sepatunya, mulutnya yang selalu dipakai berzina dipakai untuk menolong si makhluk Allah ini. Dia gigit sepatunya, dia ambil air di sumur, dimasukkan air, naik kembali, kemudian diberikan kepada si anjing. Apa kata Nabi SAW? Ghafarallahu laha wa adkhalahul jannah. Allah mengampuni dosanya si pelacur ini, wanita pelacur ini, dan masukkan ke surga. Coba bayangkan Pak. Amalan sederhana, ya, amalan sederhana. Tapi ada boleh jadi, Bapak-bapak mohon maaf, ada orang yang beramal luar biasa, berjuang di jalan Allah, membaca Al-Quran, berilmu, tapi justru amalan-amalan tersebut tidak berefek, ya. Bahkan mungkin menjadi bumerang baginya di hari kemudian, seperti sabda Nabi SAW. Ya. Ada 3 golongan yang nanti diancam dengan api neraka. Ya. Orang yang membaca Al-Quran, ya. Orang yang belajar tentang ilmu tapi tidak mengamalkan, atau mungkin jadi dia riya. Ya. Jadi jangan kita menyangka amalan-amalan sederhana, ya, menyepelekan amalan sederhana, padahal amalan itulah yang akan menilai agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kita lanjutkan. Wa kana radhiyallahu anhu, ya, adalah Umar radhiyallahu anhu, idza janna alaihi al-lail yadribu qadamaihi bidirrati asa aw asa yaqulu li nafsihi madza amilti al-yawm. Jadi Umar radhiyallahu anhu
ketika sudah mendekati waktu malam, itu beliau memukulkan kakinya itu dengan tongkatnya, ya. Beliau sudah berusia sepuh pada saat itu, ya. Beliau selalu memukul kakinya dengan tongkat, ya. Lalu dia berkata kepada kakinya, apa yang telah engkau perbuat hari ini? Ya, Umar ya. Wa Abu Talha radhiyallahu anhu, lamma syaghalathu hadiqatuhu an salatihi kharaja minha shadaqatan lillahi ta'ala. Falam yakun hadza minhu illa muhasabatan li nafsihi wa itaban laha wa ta'diban. Abu Talha radhiyallahu anhu ketika disibukkan dengan kebunnya, dia mengurus kebun, kemudian dia terluput salat gara-gara mengurus kebun, akhirnya apa? Dia menjual kebunnya. Ya, menjual kebunnya untuk sedekah karena Allah. Dan ini dia tidak lakukan, beliau tidak lakukan ini kecuali karena muhasabah atas dirinya, ya, dalam mendidik dan melatih dirinya. Kemudian wa hukiya anil Ahnaf bin Qais annahu kana yaji'u ila al-misbah fayadau usbu'ahu fihi hatta yuhissa bin nar. Ya, mungkin ini agak berat, ya, karena memang ini generasi terbaik, ya. Jadi ada seorang salaf ulama terdahulu bernama Ahnaf bin Qais. Beliau selalu mendekatkan jarinya ke api lampu, ya. Kemudian ketika dia merasakan panas di jarinya, yaqulu nafsi ya Hunayf ma hamalaka ala ma sana'ta al-yawm kadza, ya. Dia setelah merasakan panas, ya, dengan jarinya, dia mengatakan, wahai Hunayf, apa yang membuat dirimu melakukan perbuatan ini, ya, pada hari ini. Wa hukiya anna ahdas salihin kana ghaziyan fatakashafat lahu imra'atun fanadhara ilaiha farafa yadahu wa latama 'ainahu fa faqahaha wa qala innaki lal hadzatun ila ma yadurruk, ya. Dia ada sebagian orang soleh katanya di sini, ketika dalam suatu perjalanan dia tidak sengaja melihat wanita, ya, melihat wanita yang terbuka auratnya. Seketika itu katanya dia langsung memukul matanya, ya, memukul matanya, dan dia mengatakan sesungguhnya engkau melakukan sesuatu yang justru membinasakan, wahai mata. Ini generasi salaf, ya. Wa marra ba'dhum bi ghurfah faqala, ya, ini juga kisah, ya. Jadi ini beberapa kisah Bapak dan para jamaah tentang generasi-generasi terdahulu, ya. Bagaimana menjaga dirinya, melatih dirinya. Kan ini kita masih dalam pasal ta'dib, ya, al-adab ma'an nafs, ya, mendidik diri, ya. Kemudian ya, ini kata beliau, ya, berbagai hal yang disebutkan. Wa hakadza kana salihun min hadhil ummah yuhasibu anfusahum an tafritiha. Ya, jadi orang-orang terdahulu itu selalu memuhasabah diri mereka, ya, mendidik diri mereka. Wa yulumuna ala taqsiriha. Selalu menghukum dirinya ketika melakukan dosa, ya. Jadi ini ada bentuk iqab, mendidik diri, ya. Kalau kita misalnya melakukan sesuatu kesalahan, perbuatan buruk, maka kita hukum diri kita. Kenapa kau lakukan itu, ya? Ya, mungkin kita sebagaimana sabda Nabi, ya, wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, nanti akan menghapus, ya. Mungkin kita sempat ucapkan kata-kata kasar kepada tetangga misalnya, ya, kita balas dengan memberikan hadiah, ya. Kita tutupi itu dengan memberikan hadiah, ya, senyum kepadanya setelah itu. Kita mungkin sering memukul anak kecil, ya, memukul kepalanya, menjewer telinga. Ya, mungkin kita kasih hadiah, ya, hadiah kepada mereka. Ini kata para ulama sebagai bentuk iqab wa ta'dibin nafs, bentuk iqab dan mendidik diri kita untuk menjadi lebih baik dengan menutupi berbagai kesalahan yang telah lampau, ya. Kemudian selanjutnya, ya, kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah yang bisa kita lakukan adalah al-mujahadah. Berjuang, ya, berusaha keras, ya. Wa hiya an ya'lamal muslim anna a'daihi ilaihi huwa nafsuhu
allati baina jambaihi. Seorang muslim dalam hal mujahadah harus memahami bahwa musuh utama dirinya adalah dirinya sendiri. Musuh utama bagi dirinya adalah dirinya sendiri. Ya. Wa annaha bi tab'iha mayyalatun ila syarr. Dan dia harus menyadari bahwa tabiat dirinya ya sebagai seorang manusia itu selalu condong kepada keburukan. Ya. Farraratun minal khair. Jiwa itu selalu ingin lari dari ketaatan, ya. Malas, ya. Tidak mau dekat dengan ketaatan, kebaikan. Ammaratun bisu, selalu memerintah kepada keburukan, ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf ya, ayat 53, "Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu." Saya tidak bisa melepaskan diri saya karena sesungguhnya jiwa selalu memerintahkan kepada keburukan, ya. Surah Yusuf ya. Tuhibbu ad-da'ata wal khuluda ila raha. Jiwa ini selalu ingin leha-leha, ya. Kan itu ya sifat jiwa kita ya. Ingin santai, ingin senang, ingin istirahat ya. Wa targhabu fi al-batalah wa tanjarifu ma'al hawa. Ya, selalu ingin malas, menunda-nunda. Nanti aja. Itu jiwa, panggilan jiwa selalu seperti itu ya. Wa tanjarifu ma'al hawa, selalu terdorong untuk mengikuti hawa nafsu yang sesuai dengan hawa nafsu. Tastahwiha asyahawat al-ajilah. Ya, jiwa kita ini selalu senang kepada syahwat yang di depan mata, yang segera. Itu jiwa kita. Ya. Wa in kana fiha hatfuha wa syaqauha. Meskipun jiwa kita itu menyadari, kita sendiri sadari, itu sebenarnya tidak baik. Tapi jiwa itu selalu mendorong kita untuk terjerumus di dalam keburukan itu. Ya. Mungkin kalau sederhananya kita bahasakan begini Bapak dan para jamaah ya. Makanan, contoh ya. Ada orang yang mungkin tekanan darahnya udah tinggi ya. Tapi ketika dia melihat makanan yang berpotensi menaikkan tekanan darah, tapi karena dia suka, tetap dia makan. Iya kan? Nah, seperti itulah jiwa, ya, jiwa kita. Dia selalu mengarahkan kepada hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Padahal kita sadar itu tidak baik. Ini jiwa ammaratun bisu. Ya, dan ini sekali lagi butuh kepada mujahadah untuk melawannya. Kata ulama, ya, kata para ulama. Fa idza arafa al-muslim hadza abba'a nafsahu li mujahadati nafsihi. Fa'alana 'alaiha al-haraba wa syahara diddaha as-silah. Ya. Kalau seorang muslim menyadari ini, kata beliau, maka dia seharusnya berjuang, ya, berjuang untuk mengalahkan dirinya sendiri dan mengumumkan perang kepada hawa nafsunya, ya. Mengumumkan perang kepada hawa nafsunya. Wasamama ala makafahati ru'unatiha, ya, ru'unatiha. Mungkin maksudnya ini adalah dia bertekad untuk melawan kebrutalan hawa nafsunya, ya. Kebrutalan hawa nafsunya yang selalu mengajak kepada keburukan. Wa munajasati syahwatiha. Dia munajasah itu artinya berduel ya. Dia mengajak berduel hawa nafsunya. Ini mujahadah, ya. Dia selalu melawan dirinya, ya. Karena kalau tidak dia akan terbawa oleh hawa nafsunya untuk jatuh selalu dalam keburukan. Dan ini butuh mujahadah. Ini tahap mujahadah. Fa idza habbat ar-rahata at'abaha wa idza ragibat fi syahwatin harramaha. Jadi kalau dia suka kepada istirahat yang membuat dia nanti lalai, maka dia berusaha menjadikan dirinya itu capek di dalam ketaatan. Dia paksakan. Ya. Kalau jiwanya selalu mengajak kepada syahwat, maka dia selalu menghalanginya, berusaha menghalanginya. Dan sekali lagi ini butuh mujahadah. Mujahadah. Mungkin pertama kali kita gagal, tapi kita lakukan lagi hari berikutnya. Kan ini untuk melatih diri ya, melatih diri. Ya. Ada suatu waktu itu kita akan berhasil dan nanti kita minta tolong kepada Allah ya di dalam melakukan hal ini. Fa idza qassarat fi ta'atin aw khairin aqabaha wa lamaha. Kalau kita kurang atau gagal di dalam melakukan kebaikan atau ibadah atau lemah melakukan ibadah, maka usahakan untuk melakukan hukuman, iqab. Ya, iqab
Jadi ini salah bentuk metode Bapak-bapak dan para jamaah. Kan yang kita saksikan di aktivitas keseharian kita biasanya kan ada orang yang telat datang ke sekolah, datang ke kampus, datang ke kantor, kan ada punishment kan? Ya. Kalau misalnya ada orang yang telat masuk kantor, gajinya dipotong. Benar kan? Ada orang yang telat masuk sekolah, tidak boleh masuk ke dalam kelas, dihukum atau berdiri di depan kelas. Nah, metode ini harusnya kita hadirkan di dalam ibadah. Ya. Kalau kita telat masuk salat berjamaah jadi masbuk, nah kita harus ada iqab nih. Minimal infak di depan. Infak 5.000 kayak ya, taruh di depan sebagai bentuk iqab. Ya. Ini metode di dalam mujahadah. Ya, kata beliau, ya. Kemudian ya'khudhuha bihadza ta'dib hatta tatma'inna wa tathura wa tatiba. Dengan seperti ini kata beliau, kita akan mendidik diri kita untuk menjadi tenang. Ya. Kemudian menjadi suci dan menjadi baik. Ya. Biasanya kalau kita sudah memberikan hukuman atas diri Bapak-bapak dan para jamaah, kita akan tenang. Oh iya, saya melakukan kesalahan sehingga saya dikenakan hukuman ini. Walaupun yang memberikan hukuman diri kita sendiri. Ini dilakukan oleh para ulama. Ya. Dia melakukan iqab atas kesalahan yang dilakukan. Wa tilka ghayatul mujahadah lin nafs. Dan ini kata beliau adalah sasaran dari mujahadah kepada diri sendiri. Ya. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami mujahadah, maka benar-benar akan kami tunjukkan jalan kepadanya. Ya, menjadi orang yang baik. Ya. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang baik. Ini Bapak-bapak dan para jemaah. Wal muslim is yujahidu nafsahu fi dzatillah litatiba wa tathura wa tazkuwa wa tatma'inna wa tusbiha ahlan li karamatillahi ta'ala wa ridahu. Ya. Seorang muslim, ya, ketika dia bermujahadah kepada dirinya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan ketenangan, kebaikan, kebersihan, kesucian dan ketentraman, sehingga dia akan menghadirkan rasa senang dengan kemuliaan di dalam ibadah kepada Allah. Ya. Makanya Nabi bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba liqa'ahu. Wa man abghada liqa Allah, abghada liqa'ahu." Siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maksudnya dalam ibadah. Ya, ibadah kan? Karena Bapak dan para jamaah, banyak orang malas beribadah karena tidak suka ibadah. Karena dia tidak mau bermujahadah terhadap dirinya dalam ibadah. Memang mungkin awal kali kita tidak senang, ya. Ada mungkin orang ketika mendengar azan hatinya gelisah, malas, ya. Ya, azan lagi, sholat lagi, kan seperti itu. Tetapi ketika seorang hamba itu berusaha melawan ini, mengatakan bahwa saya harus berusaha dulu, ya, harus mendatangi panggilan itu, lama kelamaan dia akan mencintai ibadah, ya, mencintai ibadah. Mungkin kalau peribahasa kita, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, itu ibadah. Ya. Kita berat dulu untuk ibadah ini, ya. Mungkin ada yang mengatakan, kok imamnya panjang banget salatnya ya? Bacaannya panjang-panjang ya. Mana kaki lagi pegel, ya. Tapi kalau seorang hamba yang memang mujahadah, ya, dia akan berusaha menahan sakit dulu. Memang awalnya sakit, ya. Kalau kita sudah melewati tahapan ini Bapak-bapak dan para jamaah, yakin kita malah rindu dengan sholat lama. Yakin Pak, yakin. Mau sampai subuh dia akan senang. Ya, saya sempat waktu pas ibadah Qiyamul Lail di Ramadan di mushola kita, ada seorang bapak, ya. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Beliau menolak untuk ikut karena terlalu panjang. Terlalu panjang. Tapi ini kan Qiyamul Lail, ya. Karena kita sudah targetkan 1 juz satu malam. 1 juz satu malam. Kalau Pak Pariman ikut juga sempat bawa kursi juga kemarin. Ya, ini Bapak dan para jemaah.
kalau seorang muslim itu menghadirkan rasa menghadirkan mujahadah ya. Dan tentunya kita harus fokus ingat kepada kehidupan akhirat ya. Kalau kita ingat ternyata nanti di hari kiamat orang berdiri di hadapan Allah. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari manusia berdiri di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan telanjang, belum dihitan, matahari didekatkan. 50.000 tahun, Pak. Kata Nabi SAW. Khamsi alfasana. 50.000 tahun kita berdiri di padang mahsyar menunggu ketidakjelasan, kata Nabi. Belum Allah tidak menurunkan apa-apa, berita apa ya. Sampai-sampai manusia pada saat itu mengadu kepada setiap para nabi, para rasul. Datang ke Nabi Adam, saya tidak bisa memberikan syafaat. Allah sudah murka pada hari ini. Datang kepada Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan semuanya. Tidak ada yang bisa. Semuanya mengakui bahwa saya pun pernah salah di dunia dan saya takut kepada Allah. Akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para manusia itu mengadu. Kemudian Nabi datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Beliau meletakkan dahinya bersujud di hadapan Allah. Kemudian mengucapkan pujian di hadapan Allah yang tidak pernah beliau ucapkan di dunia. Kemudian apa kata Allah? Allah berfirman, "Irfa' ra'sak sal tu'ta fasyafi innaka fatusyaffa." Ya. Angkat kepalamu wahai Muhammad. Ya, ketika Nabi bersujud di padang mahsyar itu ya. Nah, Allah memerintahkan angkat kepalamu, minta kamu akan beri syafaat, kamu diberikan izin. Maka ditegakkanlah hisab. Ya. Nah, ini kalau kita hadirkan ya tadabbur ya, kita hadirkan penghayatan tentang kehidupan akhirat. Yakin Bapak dan para jemaah, ibadah itu akan kita cintai. Ibadah itu akan menjadi sesuatu yang manis dalam hidup kita. Ya. Ada orang yang mungkin mencintai hartanya, tetapi ketika dia tahu bahwa sedekah itu ternyata amalan yang luar biasa bagi si mayit, ya. Bukan kalau berfirman di dalam surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Sampai ketika datang maut kepada salah seorang di antara mereka, ya. Maka dia berkata, "Ya Allah, tundalah hari kematianku. Ya, jangan engkau matikan dulu. Agar aku apa? Bersedekah dan aku akan menjadi orang yang baik." Oh, ternyata sedekah itu luar biasa. Kalau dia sadari ini, maka dia akan berusaha untuk mencintai sedekah. Sedekah. Ya. Sudah pernah saya ceritakan kemarin bahwa pada jamaah kejadian nyata ya. Tetangga saya, tetangga keluarga ya. Dia memesan mobil mewah. Ini kebetulan beliau adalah pengusaha. Dia memesan mobil mewah edisi terbaru. Ya, mereknya BMW. Mobilnya akan diantar dealer besoknya. Pada saat subuh, sebelum waktu subuh, sekitar kurang lebih jam 2, jam 3, beliau ditemukan meninggal di kamar mandi. Ya. Paginya, mobil BMW-nya datang. Tapi dia sudah menghadapi mobilnya dalam keadaan beliau sudah jenazah. Apa gunanya? Ya. Ini kalau kita sadari bahwa para jamaah, kita hadirkan bahwa ternyata kehidupan dunia adalah jalan menuju kehidupan akhirat. Semua apa yang kita lakukan, orientasinya ada akhirat. Ya. Jangan kita berlebihan mencintai apa yang ada di dunia ini. Karena ini harus kita sadari bahwa itu akan menjadi simpanan atau balasan nanti kita dapatkan di kehidupan akhirat. Apapun yang kita lakukan, usahakan di dunia ini, nanti kita akan dapatkan di akhirat. Ya. Dan ketika orang menghadirkan Allah ya, dalam mujahadah, muhasabah, muraqabah, maka dia yakin semua yang ia lakukan akan berkonsekuensi di akhirat kelak. Ya, kalau kita hadirkan, insya Allah kita bisa mendidik diri kita, melatih diri kita untuk memandang kecil dunia ini, menjadi hamba yang paling kaya. Sebagaimana kata Nabi SAW, laisal gina ginan nafs, innamal gina, ya, laisal gina on kasratil arab, innamal gina ginan nafs. Ya. Kaya itu sebenarnya bukan karena banyaknya harta. Ya. Kaya itu adalah ketika hati ini dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita menjadi orang yang zuhud ya. Walaupun kita memegang dunia, tapi kita tidak lupa diri ya.
Ketika dunia lepas dari kita tidak menjadi orang yang cepat putus asa. Ya, baik Bapak dan para jamaah, saya rasa cukup dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini, pada kajian ini bisa bermanfaat. Apa yang lebih dan benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita dan memasukkan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu berusaha untuk mendidik diri dengan baik sehingga bisa mengisi akhir-akhir usia kita dengan berbagai ketaatan dan selalu diberikan taufik untuk beristighfar dan minta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya persilakan mungkin kalau ada bapak-bapak yang mau bertanya, kalau dia terfadhal. Silakan Pak Pariman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat isya atau maghrib, sholat maghrib ke isya. Apakah sholat maghrib dikurangi rakaatnya? Kalau sholat maghrib ke isya, apakah isya dulu apa maghrib dulu? Baik, ya terima kasih Pak Pariman ya. Jadi maksudnya ketiduran atau di safar Pak ya. Ya baik. Ya bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi keringanan dalam agama kita begitu menunjukkan bahwa agama kita ini adalah agama yang mudah ya. Jadi ketika orang dalam keadaan safar boleh melakukan jamak ya. Jamak sekaligus qasar ya. Jamak sekaligus qasar ya. Jadi kalau dia misalnya bepergian ya dan dia ingin menjamak, jadi jamak itu bisa di awal waktu atau di akhir waktu ya. Misalnya maghrib dan isya dicontohkan Pak Pariman ya. Kalau misalnya dia mau menjamak sebelum dia safar ya, boleh ya. Namanya jamak takdim ya. Dia melakukan salat maghrib 3 rakaat dan isya dengan mengqasar menjadi 2 rakaat bisa. Bisa dilakukan di awal waktu, di waktu maghrib, atau nanti pada saat sampai di tujuan. Kalau dia perkirakan misalnya sampai waktu isya, dia bisa menjamak. Jadi dia tidak perlu sholat maghrib dulu, nanti sholat maghrib di tujuan. Ya tentu secara tartib, secara berurutan ya Pak Pariman. Jadi maghrib dulu baru isya, jangan isya dulu baru maghrib ya. Nah mungkin kalau bertanya, bagaimana kalau saya sampai di sana dapat sholat jamaah? Ya kan? Orang sudah sholat isya, padahal saya belum sholat maghrib. Para ulama mengatakan boleh dia gabung ke dalam jamaah dengan cara dia boleh ketika rakaat ketiga, ya dia kan harusnya sholat maghrib dulu kan. Ketika rakaat ketiga dia duduk terus di situ sampai imam mengucapkan salam. Jadi dia diduduk misalnya imam sudah naik mau ke rakaat 4, ke rakaat keempat kan. Dia tetap duduk di situ tahiyat akhir, langsung tahiyat akhir, menunggu sampai imam selesai. Nanti kalau imam salam baru dia ikut salam. Boleh juga kata para ulama fikih, dia keluar dari jamaah ketika rakaat ketiga, langsung salam. Bisa dipahami Pak Pariman? Ya. Jadi kalau jamaahnya salat isya nih, dia sudah bangkit ke rakaat keempat, maka cara kedua bisa dia langsung tahiyat akhir dan langsung salam sendiri. Setelah itu dia lanjutkan salat isya 2 rakaat jamak isya. Ya, demikian. Jelas ya Pak Pariman? Baik. Iya, terima kasih. Masih ada Pak? Cukup? Cukup. Baik. Pak Agus, ada yang mau disampaikan Pak? Monggo Pak, silakan penutup dan sekaligus doa. Saya agak batuk-batuk. Baik, saya rasa cukup ya Pak Agus ya. Baik, demikian saja Bapak-bapak dan para jemaah. Sekali lagi apa yang kita sampaikan ini semata-mata karena
mendidik dan melatih kita diri kita sendiri ya. Saya pun juga demikian Bapak dan para jamaah. Bukan berarti saya ngomong saya sudah sempurna, tidak. Ya, saya pun belajar ya. Belajar mendidik diri. Kadang setiap kita itu ada kekurangan ya. Karena memang Nabi mengatakan likulli amalin sirrah. Ya. Wa likulli sirratin fatrah. Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Wa man kana fatratuhu li ghairi sunnati faqad ahlaka. Setiap amalan itu ada masa semangat ya. Kemudian masa semangat itu ada masa lemah, masa loyo, masa lemas, masa malas ya. Dan siapa yang rasa capeknya atau malasnya itu karena mengamalkan perintah kata Nabi, maka sungguh dia mendapatkan petunjuk, faqad ihtada ya. Dan siapa yang capeknya itu bukan karena apa yang aku perintahkan, maka sungguh dia rugi ya, celaka ya. Nah, ini kita semata-mata untuk belajar, untuk mendidik diri kita untuk berjalan mengikuti apa yang dituntunkan atau diajarkan atau dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan para jamaah, tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menguatkan istiqomah kita, menjadikan kita sebagai hamba yang tetap melakukan berbagai hal untuk bisa memujahadah, muraqabah, muhasabah, sehingga kita bisa menjadi hamba yang baik dan bisa menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat ain. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.